Seorang lansia berusia 83 tahun di Kabupaten Buleleng menjadi korban penipuan dengan modus gendam atau hipnotis. Korban kehilangan uang tunai mencapai 80 juta rupiah serta sejumlah perhiasan emas. Inilah rekaman CCTV salah satu bank di kota Singaraja, Buleleng yang menangkap gerak-gerik pelaku bersama korban saat mengambil uang tunai di bank tersebut. Terpantau di CCTV, korban datang ke bank bersama seorang perempuan yang diduga sebagai pelaku. Perempuan tersebut terlihat mendampingi korban sejak awal, mulai dari membantu berjalan hingga masuk ke area pelayanan bank. Proses transaksi berjalan seperti biasa di meja teller, di mana petugas bank memproses penarikan uang sesuai permintaan nasabah. Setelah uang diserahkan, keduanya langsung meninggalkan bank. Namun setelah kejadian itu, korban baru menyadari kehilangan uang dalam jumlah besar serta perhiasan emas miliknya. Kini rekaman kamera pengawas itu menjadi salah satu bukti yang sedang didalami pihak kepolisian. Polres Buleleng akan berkoordinasi dengan Polda Bali terkait kasus serupa yang kemungkinan pelakunya lebih dari satu orang. Untuk kasus penipuan yang telah kami terima, dugaan kami memang dari korban merasa tidak melakukan apa-apa, jadi semacam hipnotis. Untuk sementara penanganan kami sudah respon cepat, kita sudah lakukan penyelidikan mendalam. Untuk saat ini kita masih melakukan penyelidikan lanjutan dan juga berkoordinasi dengan satuan samping guna perbantuan penyelidikan. Jadi memang kita masih telusuri lebih lanjut siapa orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Terima kasih. Kerugian yang dilaporkan berapa? Kerugiannya kurang lebih cash 80 juta dan juga ada barang berharga. Kini masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap kejahatan serupa dan meningkatkan kewaspadaan terhadap orang asing serta senantiasa menjaga harta benda miliknya. Laporan Tim Liputan Buleleng, Garuda TV. Kasus pencurian menyasar benda sakral kembali terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng. Sejumlah perangkat gamelan gong milik pemaksan Pura Dalam Kalanganyar di Banjar Adat Pancoran, Desa Panjianom, Kecamatan Sukesada yang berusia hampir seabad hilang di Gondol Malik. Aksi pencurian sejumlah perangkat gamelan gong yang tersimpan di Pura Dalam Kalanganyar, Banjar Adat Pancoran, Desa Panjianom, Kecamatan Sukesada pertama kali diketahui kalian pemaksan Pura Dalam Kalanganyar, Gede Indra saat hendak melakukan persembayangan. Pintu rolling door ruang penyimpanan gong ditemukan terbuka dan beberapa peralatan ceng-ceng sudah hilang. Gede Indra pun memberitahu pengampun pura dan langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Buleleng dan Polsek Sukesada langsung datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Tim Inafis dari Satreskrim Polres Buleleng juga melakukan olah TKP untuk mendapatkan bukti-bukti terkait pencurian tersebut karena di sekitar TKP tidak ada kamera pengawas. Dari hasil pengecekan sejumlah perangkat gong yang hilang diantaranya 5 tungguh gamelan gong dengan total sekitar 39 bilah serta 5 pasang ceng-ceng. Perangkat gong yang dicuri selama ini sudah digunakan secara turun-temurun selama hampir seabad dan juga disakralkan oleh pengempon pura tersebut.
setelah tiang tahu kejadian niki, kebetulan tiang liwat karena belanja niki sejarak 50 meter arah warungnya. Yang kembali setelah kembali niki magagan niki kelawangan niki perayangannya magagan setelah itu tiang di magagan delanannya kan kenten tiang dalam pikiran akhirnya tiang berikilah kejeroan. Setelah kejeroan niki pun membuka niki setengah dari dor niki sampai niki setelah itu tiang angkat malah. Setelah angkat cek tiang niki ampun niki ada besar-besar niki ampun bumi niki. Sekitar 5 tunggu tekenang ceng-ceng 5 pasang niki sejumlah 10 biji lah. Pihak desa berencana memasang CCTV untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. Untuk sementara, warga secara bergiliran akan melakukan penjagaan di wilayah pura. Kita ngambil langkah bersama Keramu, mungkin malam niki adalah orang yang jaga di sini. Yang cara bahasa gininya mekemit, menjaga istilahnya gitu. Berapa orang yang nanti jaga? Kita jaga. Ya? Berapa orang yang nanti jaga berarti? Nanti tergantung kesepakatan dari Pak klien niki akan memberikan instruksi kepada Keramu. Nah kira-kira untuk menjaga niki kan belum bisa kami putuskan. Karena teman-teman atau Keramu yang lain niki kalau kita beberapa yang disepakati nanti setelah kita rembuk. Kramo dan masyarakat setempat berharap pelaku segera ditangkap dan perangkat gamelan sakral tersebut dapat ditemukan kembali. Laporan Pandey Wismaya, Buleleng, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV.
Satgas Sampah Kelurahan Gilimanuk bersama pihak Taman Nasional Bali Barat dan unsur keamanan memergoki aksi pembuangan sampah sembarangan di jalur utama Denpasar Gilimanuk, kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat, TNBB, Kelurahan Gilimanuk, Melayu, Jembrano. Petugas mengamankan Mujiono, oknum supir asal Banyuwangi, dan trio Saputra selaku kernet yang membuang sampah sembarangan dari sebuah mobil pickup pengangkut pepaya. Sidak pembuangan sampah sembarangan digelar sebagai respons atas maraknya praktik pembuangan sampah oleh pengguna jalan, khususnya oknum pedagang lintas Jawa Bali, terutama di jalur utama Denpasar Gilimanuk, kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat. Saat berlangsung sidak, justru ditemukan satu kendaraan pickup yang dengan sengaja membuang sampah di kawasan hutan. Supirnya bersama kernet langsung diamankan, kemudian diarahkan menuju kantor Taman Nasional Bali Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Mujiono dan kernetnya merupakan pedagang buah pepaya yang berjualan di Pasar Badung, Kota Denpasar. Mujiono dan kernetnya diwajibkan menerima sanksi sosial, termasuk pembersihan lingkungan dan pembuatan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dari pihak Balai Taman, kebetulan tadi dari pihak Balai Taman Nasional melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di sepanjang jalur kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat. Nah, kedapatan salah satu oknum supir pickup yang membuang sampah sembarangan. Nah, yang mana sampah yang dibuang adalah sisa dari buah dan pembungkus buah pepaya. Nah, setelah berkoordinasi dengan kami di Kelurahan Gilimanuk, nah, kami mengundang semua stakeholder yang tergabung dalam Satgas sampah yang ada di Gilimanuk. Nah, kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Lurah Gilimanuk Ide Bagus Tuni Wirahadi Kusuma mengimbau seluruh pengguna jalan, terutama sopir angkutan dan pelaku usaha lintas daerah, agar tidak menjadikan kawasan hutan sebagai tempat pembuangan sampah. Kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan juga penting, termasuk dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Laporan Tim Liputan Jembrano, Garuda TV. Lapas Kelas 2B Tabanan menyalurkan penyaluran bantuan usaha bagi keluarga warga binaan sebagai upaya menjaga ketahanan ekonomi selama anggota keluarga menjalani masa pidana. Program ini merupakan yang pertama kali digelar secara nasional sebagai bentuk dukungan ekonomi bagi keluarga warga binaan. Program penyaluran bantuan usaha menyasar keluarga warga binaan yang kehilangan sumber penghasilan akibat anggota keluarga menjalani hukuman di lapas. Bantuan berupa sarana usaha kecil dan UMKM rumahan diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi sekaligus bekal kemandirian. Langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan agar warga binaan dan keluarganya tetap memiliki harapan untuk hidup lebih sejahtera setelah masa pidana berakhir. Penerima bantuan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan perilaku baik warga binaan serta kesiapan keluarga dalam mengelola usaha. Dan ini dilakukan secara serentak seluruh Indonesia bersamaan dengan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62. Program ini tujuannya adalah meringankan beban dari warga binaan dengan memberikan bantuan wirausaha buat mereka, sehingga mereka di luar walaupun keluarganya di dalam, mereka bisa mempunyai usaha untuk membantu keluarga yang menjadi yang menjadi tulang punggung buat keluarga setelah keluarganya ada yang masuk ke dalam lapas. Terutama yang kita berikan ini adalah seorang ayah yang istrinya tentu saja menjadi tulang punggung, dan dengan bantuan ini mungkin nanti bisa meringankan beban mereka dengan usaha yang mungkin kecil-kecilan tapi bisa bantu mereka. Pada momentum ini, Lapas Tabanan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi atas dukungan program pembinaan. Upaya ini menegaskan komitmen pemasyarakatan dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan tidak hanya bagi warga binaan namun juga keluarganya. Di sisi lain, Lapas Tabanan masih menghadapi tantangan serius berupa over kapasitas. Dari kapasitas ideal 62 orang, saat ini dihuni 237 orang atau hampir 4 kali lipat.
Kondisi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan yang optimal. Laporan Tim Liputan Tabanan, Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Keinginan kuat menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima memotivasi seorang pedagang sate di kota Denpasar untuk terus bekerja keras. Terbatasnya penghasilan dari menjual sate tidak menyurutkan niat untuk menyisihkan sedikit demi sedikit duit demi mewujudkan impian mengunjungi Ka'bah di Tanah Suci Mekah bersama istri tercinta. Beginilah keseharian Paidi 51 tahun dan istrinya Hamidah 52 tahun, warga desa Dangin Puriklot, kota Denpasar. Sejak pagi hari, Paidi bersama sang istri telah mempersiapkan dagangan sate ayam. Jelang sore hari, gerobak sate pun didorong dari rumahnya di Jalan Taman Sari menuju emperan Jalan Kapten Jape, Dangin Puriklot, Denpasar. Di balik usaha keras sebagai pedagang sate yang sudah dilakoni sejak belum menikah, Paidi telah berikhtiar menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Setelah 10 tahun menanti, rasa bahagia dan haru tidak terbendung setelah mendapat panggilan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Denpasar.
Pak Idi bersama sang istri akan berangkat menuju Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Menurut Pak Idi, semua impiannya terwujud berkat kerja keras dengan halal. Penghasilan dari setiap tusuk sate yang terjual disisihkan untuk biaya ibadah haji. Ya kalau dibilang itu kesehariannya itu campuran gitu, serabutan istilahnya. Mungkin kalau kronologi untuk diceritakan boleh. Ya utama ini dagang sate saya. Kalau dagang sate ini mulai bujangan. Tapi langkah-langkah demi langkah semenjak saya nikah ini mungkin sedikit banyak diperlukan di desa ini. Kayak penjagaan, misalnya dimintain bantuan di DKI ini ya sampai saat ini. Nah, sedangkan di desa sendiri kita diminta bantuan jadi keamanan desa, namanya Limas, itu aja. Pak Idi dan Hamidah akan diberangkatkan menuju embarkasi Surabaya pada 8 Mei 2026 mendatang bersama 283 calon jemaah haji dari Denpasar yang terbagi dalam 2 kloter, yakni kloter 70 dan kloter 71. Seluruh persyaratan dan persiapan sudah dilakukan, termasuk diantaranya surat keterangan sehat. Koper khusus jemaah haji Indonesia pun sudah dipersiapkan, berikut seluruh barang kebutuhan selama di Tanah Suci Mekah. Ketekunan dan keteguhan hati Pak Idi diharapkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dengan kemauan yang kuat dan kerja keras, impian yang tampak jauh akan dapat terwujud menuju ke Baitullah. Laporan tim liputan Denpasar, Garuda TV.